Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, Kami dari kelompok 3. kami dari kelompok 14. Pada kesempatan kali ini, kami ingin membahas tentang arsitektur jaringan bank regional teraman. Tapi sebelum masuk materinya, kami mau perkenalan diri dulu ya. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Siti Junaida. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Azra Herumida Askia. Halo semuanya, perkenalkan nama aku Nazara Tarasna. Halo semuanya, perkenalkan saya Muhammad Zaki. Nah, udah nih kita udah perkenalan diri. Yuk langsung masuk ke materinya. Ayo. Nah, Apa nih? Apa nih? Apa nih? sekarang kita tanya dulu ya dengan Kak Rara. Menurut kalian, kenapa sih jaringan di bank harus dipisah-pisah? Ada yang tahu nggak sih? Nira, kalau semua komputer dalam bank terhubung bebas tanpa batasan, komputer penting seperti teller ataupun server bisa saja diakses loh oleh orang yang tidak berwenang. Bahaya banget nggak sih, Ra? Iya banget tuh Jack, karena itu Bang menggunakan segmentasi jaringan ini, yaitu membagi jaringan menjadi beberapa bagian tuh Jack. Nah, lebih aman dan data penting tetap terlindungi nih Jack. Karena itu, setelah tahu alasannya nih sekarang kita lanjut ke perangkat dan topologi yang kami gunakan nih. Wah, keren banget ya, Ra ya. Iya, keren banget kan? Yelah. Emang ada router nih, kalian pasti pernah dengar kan router itu. Tapi Ra, router itu apa sih? Router adalah perangkat yang bertugas mengatur jalur lalu lintas data ke dalam jaringan. Jadi, data yang dikirim bisa sampai ke tujuan dengan benar dan tidak salah alamat. Wah, ibaratnya kayak polisi yang mengatur kendaraan lalu lintas supaya nggak nyasar gitu ya, Ra? Betul. Wah, keren-keren. Nah, tadi kan udah bahas router. Sekarang kita bahas switch. Udah ada yang tahu belum sih switch itu apa? Yuk, kita simak. Nah, switch itu adalah perangkat yang menghubungkan beberapa jaringan nih dan perangkat lain dalam suatu jaringan agar saling berkomunikasi dan bertukar data nih, Zul. Oh, jadi gitu ya, Ra? Iya. Kalau router ngatur jalanan antar kota, switch itu kayak penghubung gitu ya, Ra ya? Iya, betul banget, Zul. Oh, kayak gitu jadi guys. Nah, sekarang ada perangkat yang paling penting loh, yaitu server. Udah ada yang tahu belum nih server itu apa? Lo kejauhan, sini. Ah, Zunai, dia tadi nanya soal server. Padahal udah ada teknologi loh ya. Ya udahlah, langsung gua jelasin aja ya guys. Server adalah komputer khusus yang berfungsi untuk menyimpan data dan menyediakan layanan untuk komputer dan lain jaringan loh. Masa gitu aja nggak tahu sih Zunai? Oh, jadi gitu ya? Gue baru tahu, Jek. Kira-kira perangkat apa lagi ya yang belum kita bahas? Ya, pasti bisa sama laptop sih, Ra. Oh iya, bener juga. Nah, menurut AI, PC dan laptop adalah perangkat yang digunakan oleh pengguna untuk mengakses jaringan, menjalankan aplikasi, serta mengambil dan mengolah data dari server. Nah, itu kan menurut AI. Menurut kalian gimana? Ya, menurut kita orang sih, ya sama aja sih kayak AI. Nah, perangkat-perangkat inilah yang dipakai oleh pegawai bank untuk kehidupan sehari-hari nih. Nah, kalau yang satu ini semua orang pernah pakai nggak sih? Yap, WiFi generic. Perangkat ini berfungsi menyediakan Kak, kamera sini, Kak. Iya. Koneksi jaringan dan internet secara nirkabel sehingga pengguna tidak dapat menggunakan kabel lagi loh. Jadi ya singkatnya lebih mempermudah. Wah, keren banget berarti ya, Kak ya. Iya, tentunya. Yaitu case 4. Ini merupakan topologi jaringan bank regional teraman yang kami buat menggunakan Cisco Packet Tracker. Di sini kami menambahkan 1 buah router, 3 buah switch, 1 server, dan 2 access point. Saya menggunakan router Cisco 2911 karena mendukung router on a stick sehingga satu interface dapat digunakan untuk beberapa VLAN. Lalu kita tes. Nah, terlihat bahwa saya telah membuat subinterface untuk masing-masing VLAN. Kita cek kembali.
Pada router, saya menggunakan encapsulation.1key agar router dapat melakukan routing antar VLAN. Selanjutnya masuk ke switch. Kita tes juga. Pada switch saya membuat 4 VLAN, yaitu back office, teller, server, dan ATM. Lanjut, kita tes lagi. Port menunjukkan router saya ubah menjadi trunk agar seluruh VLAN dapat dilewatkan melalui satu kabel. Lalu kita kembali ke router, kita cek apakah DHCP berhasil memberikan alamat IP kepada klien secara otomatis. Terlihat bahwa DHCP telah berhasil memberikan alamat IP kepada klien secara otomatis. Selanjutnya kita cek DHCP di laptop. Laptop memperoleh IP address secara otomatis dari DHCP. Lalu kita ping. Reply menunjukkan bahwa laptop berhasil berkomunikasi dengan server. Nih, reply. Oke. Nah, kita juga dapat mengakses gateway. Kita tes lagi. Nah, terlihat. Selanjutnya adalah access point. Pada access point, saya membuat SSID, bank teller, dan mengamankan jaringan menggunakan WPA2PSK. Selanjutnya adalah access point. Pada access point, saya membuat SSID, bank teller, dan mengamankan jaringan menggunakan WPA2PSK. Berikut adalah WPA2PSK. Adalah passwordnya Bang Rara 0077. Karena PC terlalu banyak, sehingganya saya menggunakan dua access point. Yang pertama access point 1 dan yang kedua access point 2. Selanjutnya adalah server. Server yang digunakan sebagai web server. Ini merupakan halaman login. Kita mengaktifkan HTTP, lalu ke index, edit. Setelah login, berikut adalah server. Server yang digunakan sebagai web server. Ini merupakan halaman login. Setelah login, pengguna diarahkan ke home. Kemudian terdapat halaman berhasil login. Setelah login berhasil, kita akan tes website. Klik salah satu laptop atau PC, lalu klik web browser, klik IP yang digunakan, Nah, ini adalah tampilan web berhasil diakses melalui jaringan. Kita bisa mengisi ini sebagai nama, lalu kita mengisi password bank Rara 0077, login. Ini adalah finish web browser yang sudah kami buat.
Nah, berdasarkan hasil pengujian, seluruh perangkat berhasil saling terhubung. VLAN, router on a stick, DHCP, access point, dan web browser telah berjalan sesuai dengan perancangan. Kita tes pada laptop apakah dia sudah mendapatkan IP secara otomatis. Sudah. Lalu kita ke laptop, apakah dia sudah mendapatkan IP secara otomatis. Sudah. Di laptop yang setelahnya. Sudah. Terakhir di 4 PC terakhir. Berdasarkan hasil konfigurasi dan pengujian yang telah saya lakukan, dapat disimpulkan bahwa topologi jaringan bank regional teraman berhasil dibangun dengan baik. Seluruh perangkat dapat saling terhubung, VLAN dan router on a stick berfungsi dengan baik, DHCP berhasil memberikan IP address secara otomatis, access point dapat melayani koneksi wireless secara web server dapat diakses oleh klien melalui browser. Dengan demikian, tujuan pembuatan topologi jaringan kelompok 3 ini telah berhasil tercapai. Sekian, terima kasih. Halo semuanya, selamat datang di video presentasi kami nih dari kelompok 14. Kami dari mahasiswa Teknik Informatika Institut Informatika dan Bisnis Dharma Jaya. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan langkah demi langkah rancangan bangun dan konfigurasi arsitektur jaringan bank regional teraman yang merupakan studi kasus dari kelompok 14. Di sini saya akan mendemonstrasikan bagaimana mengisolasi jaringan antar divisi menggunakan metode file SM, serta cara melakukan konfigurasi pada router 0, server 0, dan switch melalui simulator Cisco pakai Trash. Tanpa berlama-lama lagi, mari kita masuk ke simulasinya. Trash yang berisi topologi jaringan yang kami gunakan yaitu sebelum masuk ke konfigurasi, bisa kita lihat di layar, topologi ini menggunakan satu unit router utama, router 2911, 3 unit switch, dan satu access point, serta satu DAC server, serta satu dedicated server. Jaringan ini dibagi menjadi 3 divisi utama demi keamanan berlapis. Satu back office yang berisikan 30 PC client. Saya di sini membaginya menjadi 2. Back office 1 berjumlah 15 PC, back office 2 berjumlah 15 PC. Yang kedua yaitu teller dan customer service, berisi 4 PC. Yang ketiga yaitu ATM center, berisi 23 laptop. Blok IT dasar yang digunakan kelompok kami adalah 192.168.14.0/24 agar pembagian alamat IP efisien dan tidak ada yang terbuang sia-sia. Kami menerapkan perhitungan file SM dengan membagi jaringan menjadi beberapa subnet mask. Prefix per 27, 255, 255, 255, 224. Dengan prefix ini, masing-masing divisi memiliki segmen broadcast domain yang mandiri dan aman dari risiko penyusup antar jalur. Proses membuka CLI router 0. Sekarang kita masuk ke CLI. Sekarang kita masuk ke komponen paling krusial, yaitu router 0. Router ini berfungsi sebagai core gateway yang menghubungkan ketiga divisi menggunakan 3 interface fisik yang independen. Pertama, kita masuk ke CLI router dan mengkonfigurasi IP address gateway pada setiap interface. Jadi, kita akan mengisinya di sini. Dengan ketikan interface gigabit internet 0/0 menuju back office, kita diberikan IP 192.168.14.1. Lalu, ketik lagi interface gigabit internet
0/1. Menuju teller atau CS, kita berikan IP 192.168.14.33. Dan pada interface gigabit internet 0/2 menuju ATM Center, kita berikan IP 192.168.14.81. Jangan lupa perintah shutdown di setiap interface agar jalurnya aktif. Langkah kedua pada router adalah mengaktifkan multi DHCP pool agar puluhan klien mendapatkan IP otomatis. Sebelum membuat kolom IP, kita wajib mengecualikan IP penting seperti IP gateway dan IP server menggunakan perintah IP DHCP exclude address. Server menggunakan perintah IP DHCP exclude address agar tidak terjadi IP konflik. Setiap itu kita buat 3 pool DHCP, pool back office, pool teller, dan pool ATM. Di dalam setiap pool kita memasukkan networknya masing-masing, default router atau gateway, dan mengarahkan DNS server ke alamat IP server 0. Selanjutnya adalah konfigurasi server 0. Server ini diletakkan satu segmen fisik dengan jaringan back office di bagian menu desktop. IP konfigurasi yang saya atur secara statistis itu ada IP address 192.168.14.2, subnetmask 255.255.255.224. Gateway-nya saya atur 192.168.14.1. Kemudian pindah ke menu server. Di sini server 0-nya mengemban dua tugas penting. Satu, saya ada DNS service. Kita aktifkan statusnya menjadi on. Lalu kita buat record dengan nama domain www.bankregional.lokal yang akan saya arahkan ke IP 192.168.14.2. Lalu yang kedua ada HTTPS service. Kita pastikan protokol HTTP dan HTTPS aktif on. Di sini kami juga melakukan kustomisasi ya pada file index.html dengan memasukkan kode HTML dan CSS khusus sehingga menampilkan halaman login internet banking yang profesional dan bagi bank internal bank. Lalu juga ini saya ketik kode indeks HTML-nya supaya nanti di akhir bisa muncul atau dipanggil di PC manapun pastinya. Lalu kita klik save supaya data tersebut bisa disimpan. Bagaimana dengan switch dan access point? Pada topologi ini, ketiga switch 0, 1, dan 2 berfungsi pada layer 2 untuk menjebatin aliran paket data lokal di masing-masing divisi berdasarkan MAC address. Aliran data subnet sepenuhnya diisolasi pada level fisik router 0. Sementara untuk access point, perangkat ini dikonfigurasi sebagai pemancar nirkabel di area ATM Center. Seluruh laptop nasabah disambungin secara wireless ke SSID access point tersebut. Karena kapasitas network ATM Center udah diperlebar ke prefix 27, masalah kegagalan IP otomatis atau APIPA pada laptop berhasil dieliminasi sepenuhnya. Mari kita uji hasilnya. Saya akan membuka salah satu PC terjauh, misalnya PC 0, di area nirkabel back office A. Kita buka web browser lalu kita ketik linknya dengan protokol aman https://2 Kesimpulannya, rencana www.bankregional.lokal. jaringan bank Seperti yang regional bisa dari dilihat di layar, sistem langsung berhasil memuat halaman login penggunaan internet metode banking custom KSM lokal dan dengan isolasi kami dengan aman terbukti berkat saat Anda enkripsi dalam HTTPS. perbankan Ini membuktikan dan ancaman cyber untuk integrasi mengembangkan ke DHCP, depan. Jaringan DNS, ini dan routing disarankan jaringan untuk telah dilengkapi berjalan dengan sempurna akses tanpa kompromis, cacat. ACL, dan port security pada switch area teller demi proteksi yang jauh lebih ketat. Sekian penjelasan dari kelompok kami mengenai cara mengerjakan topologi bank regional teraman ini. Terima kasih atas perhatiannya dan sampai jumpa.
Sekian pembahasan dari kelompok 3 dan kelompok 14. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.